Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bakori dengan NIM 2302100071 dengan dosen pengampu Pak Ahmad Yani, SSOS, MSI dengan tugas teori organisasi. Saya membuat organisasi yang namanya Generasi Pemuda Hijau. Visi saya itu menuju bumi lestari dan sejahtera bagi generasi penerus melalui upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan. Misi saya itu menjadi agen perubahan yang terdepan dalam pelestarian lingkungan yang pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan masa depan yang hijau dan sejahtera bagi seluruh generasi. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu lingkungan, mendorong aksi dan partisipasi generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan, mengembangkan inovasi dan solusi kreatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan, membangun kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ruang lingkup yang saya buat ini pertama tuh bidang keanekaragaman hayati. Ini tugasnya melestarikan keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat alami, flora dan fauna, mencegah kemunahan spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem, melakukan edukasi dan kampanye tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Yang kedua itu bidang pengendalian pencemaran. Tugasnya mengurangi pencemaran lingkungan dari berbagai sumber seperti limbah industri, sampah rumah tangga, dan emisi gas rumah kaca. Terus juga menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran. Yang ketiga, ruang edukasi dan kesadaran. Tugasnya meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, ruang lingkup bidang penelitian dan pengembangan, mendorong pengembangan kewirausahaan hijau yang berkelanjutan, memberikan dukungan dan pendampingan bagi para pengusaha hijau, dan membangun jaringan kerjasama antar pengusaha hijau. Bagaimana organisasi menghadapi masalah pribadi dan masalah sosial di era digital dengan gaya kepemimpinan dan pengelolaan manajemen. Masalah pribadinya ini kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berakibat pada kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang kedua itu cyberbullying. Anggota generasi pemuda hijau ini mungkin menjadi sasaran cyberbullying di media sosial atau platform online lainnya. Terus juga masalah sosial. Yang pertama, misinformasi dan hoax. Informasi yang salah dan hoax tentang lingkungan dapat beredar luas di media sosial, membingungkan anggota generasi pemuda hijau dan masyarakat luas. Yang kedua itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian dan diskriminasi online dapat menegarkan anggota generasi pemuda hijau berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Gaya kepemimpinan yang saya pakai ini kepemimpinan yang terbuka. Pemimpin generasi pemuda hijau harus terbuka untuk masukan dan kritik dari anggota dan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Dan pengelola manajemen organisasi ini yang saya buat ini pertama kebijakan prosedur. Generasi pemuda hijau harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani cyberbullying, ujaran kebencian dan misinformasi. Dukungan dan sumber daya. Generasi pemuda hijau harus menyediakan dukungan dan sumber daya bagi anggota yang mengalami masalah pribadi atau sosial seperti layanan konseling dan kelompok mendukung. Terus juga keterlibatan offline. Generasi pemuda hijau harus mendorong interaksi dan partisipasi offline untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.